dari pemerintah bantuan naon di Tasik saya ngerasa tidak diakui lah Luar dunia. kota ya? Oh, Sedunia kan dunia. gitu. Halo guys, selamat datang di B-Talk, Be Brave, Be Impactful. Hari ini kita kedatangan orang yang luar biasa. Dan ini dia, kedua orang itu, Kang Roni dan Om Teguh. Tepuk tangan dulu dong. Yeah. Oke ya, di sore hari ini, tadi setelah turun hujan dan cukup berisik ya, sekarang kita baru mulai. Dan hari ini teman-teman semuanya, Brave ini sekarang ada program baru namanya B-Talk. B-Talk ini adalah sebuah podcast yang disediakan oleh Brave Animation Visual Effects Studio, di mana kita akan membahas segelumit tentang berbagai hal, yaitu lebih tepatnya tentang aircraft ya. Nah, teman-teman semuanya, di sini ada orang-orang yang luar biasa. Kita kenalan dulu ya. Halo Kang Roni ya. Yuk. Ayo, dan Om Teguh ya. Kang Roni. Ya. Kang Roni ini kalau boleh tahu kesibukannya apa? Kalau kesibukan sehari-hari saya sebagai desainer grafis lah. Desain Ya. grafis. Kalau di organisasi saya sebagai ketua TCIC. Oh, TCIC. Oke ya. Jadi beliau ini adalah punya di TCIC ya teman-teman. Oke, kalau Om Teguh. Kalau saya sih keseharian di mengajar di salah satu sekolah di Tasikmalaya, dan kalau di organisasi sebagai sekretarisnya TCI. Wis, sekretarisnya TCIC. Jadi kita memang kedatangan spesial nih, dua orang dari TCIC. Kebetulan kita juga pengen tahu sebetulnya Kang tentang TCIC ini. Ya, sebelumnya nih kita kenalan dulu mengenai TCIC. Kang, sebetulnya TCIC itu apa? TCIC itu kepanjangan, singkatan dari Tasik Creative and Innovation Corridor. Oke. Jadi TCIC ini adalah komite aircraft-nya Kota Tasikmalaya. Jadi kita ini mewadahi teman-teman pelaku aircraft di Kota Tasikmalaya. Kemudian kita juga jadi semacam mitra dari pemerintah Kota Tasikmalaya, khususnya dalam hal pengembangan ekonomi kreatif. Oke. Kenapa namanya TCIC? Ya begitu. Jadi TCIC ini memang dulu dicetuskan oleh Pak Gubernur ya, Ridwan Kamil, ketika dulu memberikan hadiah berupa gedung Creative Center yang sekarang sudah berdiri megah di Jalan Gagahan. Oh iya, kemarin megah banget ya? Iya. Oh, ada juga kemarin tuh acara yang viralnya ya? Apa tuh? Kalau nggak salah perlombaan cari jodoh ya. Lomba melamun ya. Kemarin perlombaan viral tuh. Kemarin pembukaan GCC ya Kang ya. Kang Om Teguh ikut ini nggak? Ikut jadi peserta nggak? Melamun. Saya emang bukan peserta inovasi melamunnya dah. Lebih ke sebagai ini ya, pencetus ya. Kok bisa sampai viral gitu sih? Sebenarnya singkatnya gini, kita kan kemarin sama teman-teman TCIC dan panitia kegiatan peresmian kemarin lagi mikirin gimana caranya mengumpulkan ide sebanyak mungkin terkait pengelolaan GCC ini. Iya. Nah, kemudian sekarang lagi cukup tren juga ya, yang namanya lomba melamun itu bukan cuma di Tasikmalaya ternyata, bahkan di luar dunia kota ya, dunia. sedunia kan gitu. Benar. Nah, dan mungkin ya kemarin itu di Indonesia pertama kalinya di Tasikmalaya. Gila. Dan kita juga kaget, ternyata animo masyarakatnya itu bagus, dan terbukti ada 260 pendaftar. Wah, mantap. Jadi memang kalau Anda salah satunya yang di lomba itu, Anda tidak sia-sia karena Anda jadi salah satu peserta pertama di Indonesia. Ya. Kalau Om Teguh sendiri waktu di GCC waktu itu ikut sebagai apa? Sebetulnya sama-sama lah mengawal di kepanitiaan bersama teman-teman TCIC gitu dalam hal melakukan peresmian gedung kemarin, rangkaian gedung. Satu mungkin lomba melamun itu juga sebuah rangkaian. Di ending akhir kemarin ada gala primer ya dari teman-teman komunitas film ya, ikut-ikut mensukseskan acara rangkaian peresmian ya.
sama Jabar Ekrab Summit ya. Betul. Sama Jabar Ekrab Summit. Jadi peresmian kemarin itu plus ada event Jabar Ekrab Summit. Kita bertemu, berdiskusi bareng dengan pelaku ekonomi kreatif dengan komite ekonomi kreatif se-Jawa Barat. Oh, dan itu salah satunya diwadahi oleh TCIC ya? Jadi kita berjejaring kan. Berjejaring. Jadi di Jawa Barat itu ada jejaring komite ekonomi kreatif ya, di bawah koordinasi dari teman-teman kreasi Jabar. Di Jawa Barat itu ada namanya Komite Ekonomi Kreatif dan Inovasi Jawa Barat. Disingkat jadi Kreasi Jabar. Iya. Kalau boleh tahu, TCIC ini sebetulnya tergabung dari siapa aja? Beragam Kang. Jadi kalau dari pengurus gitu ya, istilahnya kita terdiri dari beberapa latar belakang ya. Ada yang dari praktisi di bidang ekonomi kreatif, ada yang dari akademisi juga. Salah satunya Kang Teguh nih dari akademisi. Oh, ini. Pengajar kan. Betul. Kemudian ada juga yang dari komunitas, ada juga dari media, dan kita juga berkolaborasi dengan pemerintahan kan seperti itu. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari komposisi pengurus TCIC sendiri itu mewakili atau merepresentasikan yang disebut pentahelix ya. Pentahelix. Gitu. Oke, siap. Mantap. Sebetulnya kadang kalau dari sudut pandang saya sebagai masyarakat umum ya, kadang saya tuh agak susah sebetulnya Kang untuk mengategorikan sebetulnya ekonomi kreatif itu apa. Kalau boleh Kang Teguh mungkin bisa ngasih pandangannya tentang sebetulnya ekonomi kreatif itu ya seperti apa sih? Kalau ekonomi kreatif ya tentu sudah dalam bahasanya sudah berbeda. Ya. Ekonomi kreatif berarti bukan berarti istilahnya jokesnya itu bukan berarti ada yang ekonomi kreatif, ada yang kreatif tidak berekonomi, bukan begitu juga gitu dalam aturan. Produk-produk kreatif yang memang sudah terstruktur di Kementerian Ekonomi Kreatif yang 17 subsektor. Oh iya. Nah, di sana ada 17 subsektor termasuk kriya, seni rupa, aplikasi, game, pertunjukan, animasi termasuk gitu. Itu termasuk tergolong daripada ekonomi kreatif. Nah, kita menyimpulkan bahwasannya ekonomi kreatif ini adalah bagaimana caranya kita mengolah produk-produk kreatif yang bisa bernilai ekonomis. Simpelnya gitu sih sebenarnya. Simpelnya, simpelnya gitu. Jadi produk-produk kreatif yang memang saat ini digadang-gadangkan oleh kaum milenial, hal yang sebuah kreatif kita berbentuk ekonomis. Bukan berarti yang dulu juga tidak bernilai ekonomi atau tidak bagaimana sih. Justru kami juga mengupgrade produk-produk dulu, mencoba untuk istilahnya membantu teman-teman contoh UMKM. UMKM kan kata kasarnya bisa dikatakan agak berbeda konsepnya dengan ekonomi kreatif gitu ya. Tapi di sana ada proses pengupgradean untuk menjadi bernilai ekonomi kreatif seperti apa begitu. Saya tuh kadang suka mendengar istilah ya, orang tuh di Tasik tuh gak kekurangan orang kreatif Kang. Ya, betul. Cuman memang kadang-kala hal-hal yang sifatnya kreatif ini justru belum bernilai ekonomis, dalam artian belum menjadi sebuah industri gitu ya di pasar itu. Nah, apakah ini sejalan dengan dibentuknya TCIC ini? Sangat sejalan Bang. Sangat sejalan. Justru yang kita kampanyekan itu adalah gimana caranya kreativitas yang dimiliki orang-orang Tasikmalaya tadi yang Kang Din sebutkan banyak dan melimpah gitu ya di kota Tasikmalaya, itu dapat bernilai ekonomi. Jadi dia punya nilai tambah gitu kan istilahnya, sehingga ekonomi kreatif ini atau kreativitas ini bisa menjadi sumber penghasilan pelakunya gitu. Iya. Oke. Jadi memang tidak hanya kita tuh dituntut untuk menjadi orang kreatif saja teman-teman ya, tapi dari hasil kreativitas itu harus bernilai ekonomis, karena mau gak mau ya kan orang sebuah produk ekonomi kreatif itu memang harus tetap dipasarkan. Betul. Terus hidup ya. Oke teman-teman, mantap ya. Kalau TCIC ini sendiri kan boleh tahu isinya mau kemana sih sebetulnya? Jadi kalau kita sih kemarin ya selama setahun lebih kita didirikan, diinisiasi oleh pemerintah Kota Tasikmalaya. Walaupun dalam perjalanannya kita tapi dari perjalanan selama itu kita belajar tentang situasi di lapangan terkait ekonomi kreatif di Tasikmalaya itu gimana sih kan gitu. Kemudian arahnya mau dibawa kemana kan gitu. Nah itu saya kira menjadi PR bersama, bukan cuma TCIC aja, terkait menjelaskan sebenarnya kemana sih arah ekrab ini mau dibawa gitu kan istilahnya.
khususnya aircraft Tasik gitu ya istilahnya. Nah, itu yang menjadi pembahasan kita di internal TCIC, gimana caranya supaya yang namanya kebijakan pemerintah itu berpihak kepada pengembangan aircraft. Oh iya, Dan betul. dia itu banyak sekali potensinya di Tasikmalaya. Iya, biar itu juga sekalian jadi sebuah jalan ya buat mereka untuk bisa muncul dan diakui juga ya. Iya betul. Jadi mantap teman-teman ya. TCIC ini jadi bukan hanya sebuah wadah, tapi juga sebuah jembatan yang menghubungkan ya kan ya antara pelaku ekonomi dan juga pemerintah itu sendiri ya. Nah, setiap pergerakan atau komunitas mungkin atau organisasi itu biasanya suka ada sentralnya Kang. Ya. Kalau boleh tahu Om Teguh ya, TCIC ini sebetulnya sentralnya ada di mana? Sentral tempat gitu atau Sentral pergerakan Tasikmalaya ini biasanya di mana? sebenarnya gini, untuk di Tasik kita memang harus sejalan dulu dengan pemerintah. Bahwasanya pemerintah itu mempunyai 8 ya produk unggulan ya. 8 produk unggulan. Nah, kita juga untuk dari 17 itu ada 8 produk unggulan yang ada di Tasik ini, kita berfokus di 8 produk yang Kota Tasik yang punya dulu gitu ya, seperti kolom, kan, payung, Nah, terus betul. terus alas kaki gitu ya. Itu salah satu mendong ya. Itu 8 produk unggulan di Kota Tasikmalaya. Sehingga kita fokus di situ. Nah, kita mengutamakan dulu fokus terhadap hal tersebut. Nah, baru kita hire dengan teman-teman yang lain. Artinya dari 17 sektor tidak menutup kemungkinan seperti teman-teman brief di sini kan fokus di animasi. Betul. Itu bagian dari kami untuk melakukan istilahnya sosialisasi kah atau bagian daripada untuk sebagai fasilitasi kah. Maka di Tasik itu ada perusahaan animasi yang memang cukup bagus dan semacamnya kan belum tahu dan semacamnya kita bisa mempertemukan ini nih. Kita collab-nya ini nih. Nah, di collab-nya itu kita mempertemukan teman-teman dari 8 sektor unggulan yang ada di Tasik seperti kolom, terus seperti payung, seperti mendong yang memang itu menjadi produk lokal yang menjadi khasnya Tasik. Kita pertemukan dengan teman-teman yang bergelut di dunia teknologi seperti ini nih. Apa yang harus dilakukan terhadap mereka gitu. Nah, itu salah satunya. Jadi kita lebih berfokus dulu di situ. Sentralnya seperti itu gitu ya. Maksudnya kita lebih fokus. Tapi bukan berarti kita mengabaikan yang lain ya. Bukan berarti kita mengabaikan dengan diri saya, tapi justru supaya seimbang gitu. Misi pemerintah, misi kita untuk istilahnya mengembangkan ekonomi kreatif itu tidak kemana-mana. Kita fokus yang ada di Tasik. Bagaimana yang di Tasik ini kita gitu. Ya, Oke, betul. Jadi benar-benar memunculkan dulu yang lokal. Betul. Ya? Kita package lagi lokal gitu seperti apa gitu. Iya. Kalau boleh tahu nih sebetulnya bagaimana sih caranya kalau misalkan orang pengen nih kolaborasi sama TCIC? Kadang mungkin ada orang-orang yang di luar sana tuh sebetulnya mereka tuh punya produk, cuman memang karena nggak pede atau misalkan belum tahu harus bagaimana gitu. Mungkin ada solusi dari TCIC? Kalau dari kami sih kita ada beberapa saluran untuk komunikasi ya. Salah satunya yang memang tren itu saat ini adalah media sosial. Media sosial. Nah, kita ada media sosial Tasik Creative Hub, itu bisa teman-teman pelaku manfaatkan gitu ya untuk berkomunikasi dengan kita. Untuk apa? Ngobrol. Ngobrol terkait apa? Ngobrol terkait apa yang ingin dilakukan secara bersama atau kolaborasi lah. Betul. Nah, ke depan ya eksekusi-eksekusi apa yang akan dilakukan ya itu bisa dikomunikasikan. Jadi sebenarnya tidak ada semacam aturan baku gitu ya. Kalau mau berkolaborasi dengan kita siap. Kemudian ada spesifikasi khusus nggak? Kita simpel aja, enak. Yang penting apapun yang dilakukan itu ada manfaatnya. Benar-benar. Ada impact-nya ya. Iya. Ya. Oke. Kalau di TCIC sendiri apa saja programnya? Kalau di TCIC sebetulnya kita punya banyak program, memang belum efektif saat ini. Betul. Ya ada pembinaan pelaku usaha ekonomi kreatif, terus penerapan pendataan ekonomi kreatif, inkubasi dengan teman-teman pelaku ekonomi kreatif. Tapi memang saat ini memang belum optimal betul. Kita akui saja kita dalam artian kita belum optimal karena tadi kita masih dalam meraba seperti apa, terus secara kemampuan kita juga mengukur diri kita sehingga kita
saat ini lebih cenderung banyak mendengarkan terlebih dahulu. Kita dengarkan dulu apa yang menjadi, karena memang ternyata ketika kita membuka diri untuk mendengarkan, sangat banyak sekali, bukan keluhan sih, curhatan mungkin ya, dalam hal ini lebih curhat Lebih ke harapan ya. lebih ke harapan gitu, harapan banyak seperti nih saya mah bisa di luar kan kayak gitu kan. Saya udah produksi di luar semua macam, di Tasik saya ngerasa tidak diakui lah, inilah depan itu banyak kan seperti itu. Gitu kita lebih banyak mendengarkan dan kita memang belum punya formulasi yang gitu harus seperti apa nih ekraf di Tasik, karena tadi kita harus menjembatani, karena mau tidak mau kita nggak bisa sendiri. Betul. Dalam hal melakukan regulasi tentang ekraf ini gitu. Kita tetap harus menggandeng pemerintah. Kita harus bisa memfasilitasi teman-teman dengan pemerintah, dan kita ini posisi yang di tengah-tengah nih antara pelaku ekonomi kreatif dengan pemerintah, sehingga nanti kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah bisa sejalan dengan teman-teman yang ada di lapangan. Jangan sampai terjadi kebijakannya A yang di lapangan B begitu. Nah, kita yang terjadi kan biasanya seperti itu tuh. Makanya kita lebih banyak mendengarkan dan kita menyampaikan aspirasi tersebut terhadap pemerintah. Berarti TCIC itu lebih ke kayak menyatukan simpul di antara pemerintah, kemudian ke ekonomi kreatifnya, ke programnya, produknya gitu ya. Lebih tepatnya seperti hub lah gitu. Hub untuk stakeholder yang kata Helix tadi. Sebenarnya bukan cuma pemerintah aja, plus ada beberapa Helix lain gitu ya. Contoh kayak akademisi, ada komunitas, pelaku usaha ekonomi kreatif, bahkan media sendiri. Itu gimana caranya si Helix ini bisa berkolaborasi dengan ritme yang pas gitu kan istilahnya, sehingga menghasilkan harmonisasi yang benar-benar elok gitu istilahnya. Kalau ngobrolin ekraf kan sebetulnya lebih identik sama pengusaha ya. Tadi saya dengar beberapa kali tentang akademisi. Ini kan ada Om Teguh nih, akademisi ya. Kalau peran akademisi sendiri Kang di ekonomi kreatif? Kalau peran akademisi itu kan mereka kayak lab lah mungkin ya. Kayak lab, artinya kan di sana mereka menganalisis, mereka melakukan uji coba, mereka melakukan inovasi-inovasi. Tentu para akademisi ini memang terkadang juga kesulitan dalam mengimplementasikan yang ada di lapangan di Tasik. Jadi si para akademisi itu lebih cenderung seperti itu. Dia kita sama-sama memikirkan formulasi apa yang harus dilakukan di Kota Tasikmalaya ini dengan struktur infografisnya seperti ini, terus infrastrukturnya seperti ini, kebutuhan-kebutuhan atau yang ada di Tasikmalaya seperti ini, apa yang harus dilakukan begitu ya. Para akademisi inilah berperan di situ gitu, dalam artian bisa melakukan sebagai uji coba terhadap media-media yang ada di Tasik di lapangan seperti apa dan bagaimana. Nah, sehingga nanti bisa disinkronkan dengan teman-teman di TCIC secara mungkin lebih barbar. Itu kita lebih teoritis gitu ya, di akademik itu teoritisnya ini dan gitu kan. Cek pengusaha teh saya di lapangan mata gitu. Nah, kita bisa disinkronkan. Bisa disinkronkan. Ada yang memang otodidak main langsung jebret begitu ya. Betul. Ada yang memang secara detail dulu dianalisis dulu, di ini dulu seperti macam kan ada seperti itu. Nah, peran akademisi itu mungkin lebih meminimalisir terhadap hal-hal yang terjadi di lapangan yang lebih crash gitu. Jadi kalau secara teorisnya udah dapat, diimplementasikan ke dalam teman-teman, dan kita sebagai TCIC kan bisa menampung betul. peran daripada akademisi, karena memang terkadang para pengusaha itu lebih fokus di usahanya itu sendiri, tetapi akademisi akan lebih melihat secara detailnya gitu. Terkadang seperti itu mungkin. Oke. Kalau misalkan ini kan kalau berbicara mengenai masukan dan juga mungkin saran ya. Kemarin juga yang telah Mbak Melamun ya, itu kan pasti juga ada itu ya beberapa saran, atau itu spesifik mengenai GCC aja? Kemarin kita ambil tema itu, pengelolaan GCC. Pengelolaan GCC lebih spesifiknya ya. Ada ini nggak, ada masukan yang bagusnya dari salah satu peserta mungkin? Banyak, karena kebetulan banyak sekali ya peserta yang ikut kemarin. Jadi kemarin juga Dewan Juri sedikit bingung karena bagus kan masukannya kan gitu misalnya. Banyak terkait banyak hal tentunya, bukan sekedar GCC kudu dikumakeun gitu ya, tetapi juga harus ada poin-poin apa saja yang nantinya akan ada di GCC. Contoh
pengelolaan sampah misalnya. Pengelolaan sampah di GCC itu harus seperti apa sih dengan cara kreatif ya, orang-orang kreatif itu kan gimana Iya, gitu kan. iya. Betul, Supaya betul, tidak betul. menjadi permasalahan. Kemudian contoh dari sisi kegiatan apa sih yang misalkan Bisa diimplementasikan ya? dilakukan Iya, betul. yang berkaitan dengan industri kreatif misalkan, atau mendorong pengembangan ekonomi kreatif itu sendiri Kreatif itu kan sendiri gitu. ya? Banyak sebenarnya hal-hal menarik yang kemarin kita temukan, ternyata banyak hal-hal yang sebelumnya kita tidak duga gitu. Nah gitu, jadi banyak kejutan lah. Sebetulnya masyarakat Tasik juga punya banyak hal ya yang bagus sebetulnya dalam bidang mereka. Memang perlu medianya, perlu ruangnya saja bagi mereka ya. Dan mungkin ini CCIC salah satunya ya, menyediakan ruang itu ya. Ya mantap. Jadi teman-teman semuanya ya, boleh tuh kalau buat teman-teman yang punya ide gagasan mengenai kota Tasik ya, ini boleh nih sama TCIC ya. Karena insya Allah TCIC ini menjadi salah satu ruang dan juga jembatan buat teman-teman semuanya. Salah satunya mungkin jadi bahan diskusi dan juga jadi bahan pertimbangan ya untuk diajukan ke yang bersangkutan gitu ya. Ya, jadi ayo teman-teman ya, kita majukan Tasik bersama TCIC. Ada ini nggak, program unggulannya nggak di TCIC, Kang? Sementara ini sih kalau kita lihat dari situasi dan kebutuhan di lapangan itu mengarah kepada Inkubasi. creativepreneur. Oh, creativepreneur ya. Jadi gimana caranya kita melahirkan banyak startup ya, pengusaha pemula di bidang ekonomi kreatif. Ya, yang saya pikir itu masih jarang orang lakukan, atau masih jarang lembaga-lembaga lain lakukan. Kebanyakan lebih kepada akselerasi kan, scale up gitu. Iya. Termasuk UMKM itu kan lebih ke scale up ya, scale up gitu kan. Nah, di sini belum ada peran yang memainkan di ranahnya inkubasi ini. Inkubasi ya. Maka itu mungkin akan menjadi salah satu program unggulan di kami, gimana caranya melahirkan kreatif-kreatifpreneur yang sebanyak mungkin dan sehandal mungkin di Kota Tasikmalaya, sehingga saya pikir ketika diaktifasi satu kreatifpreneur itu kan minimal dia punya karyawan, kemudian membangun sebuah perusahaan yang tidak hanya sendiri pastinya kan. Iya, betul. Saya harap impact-nya akan luas gitu kan istilahnya. Iya. Pertama juga berarti TCIC ini menjadi salah satu wadah untuk membuat jaringan ya. Betul. Jaring antara si pelaku aircraft ya di dalamnya. Mungkin terjadi juga kolaborasi di dalamnya ya. Antara mungkin kalau di bidang Kang Roni ini gitu ya, bidang digital ya. Di bidang digital mungkin ada lagi yang lain mungkin bisa tercipta kolaborasi ya. Gitu, jadi luar biasa ya TCIC ini. Kalau misalkan ini Kang berbicara mengenai peran ya TCIC ini, sebetulnya sejauh mana sih TCIC ini berperan untuk aircraft di Tasik kalau boleh tahu? Jadi kita berpikir gimana ya, apa yang kita lakukan ke depan, program-program kita yang akan kita kerjakan itu sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Nah, makanya kita kembali ke basic, yaitu data. Betul. Gitu kan. Nah, kita selama setahun lebih ini coba menghimpun informasi yang sebanyak mungkin dari luar, dari lapangan, gitu kan. Data ya, itu kita jadikan untuk semacam pengambilan keputusan nanti ya kan. Betul. Harus ada program apa, bagaimana, apa, siapa yang harus diprioritaskan, bagaimana cara memperlakukan pelaku-pelaku tersebut kan gitu. Itu menjadi dasar untuk kita pengambilan keputusan. Betul. Saya pikir terkait impact gitu kan, sejauh mana TCIC berperan dalam pengembangan aircraft ya, mudah-mudahan ke depan itu bisa sangat strategis gitu kan istilahnya. Sangat berperan lah istilahnya seperti itu dalam hal pengembangan aircraft yang ada di Kota Tasikmalaya ini. Tentunya tidak bisa sendiri kan TCIC kan. Nggak bisa. Tadi kolaborasi kan. Iya betul. Ya. Makanya kalau tadi kita berbicara mengenai peran TCIC ya, ini juga kita harus juga dari sudut pandang masyarakat nih. Kira-kira nih apa yang bisa masyarakat kira-kira peran masyarakat itu apa untuk TCIC untuk bisa memajukan aircraft di Kota Tasikmalaya? Kalau boleh tahu pandangannya Om Teguh. Sebenarnya kalau lebih cenderung ke masyarakat, yang pertama tugas berat kita sebenarnya memang menjelaskan dulu tentang aircraftnya itu sendiri, karena memang di lapangan masih
masih ambigu gitu loh. Masih ambigu. Ekrab tuh yang gimana sih? Ini saya dagang ini ekrab bukan. Silakan gitu. Itu pertanyaan. Wah, jelasin dulu sebenarnya gitu. Iya. Itu yang pertama itu. Kedua, kalau memang masyarakat sudah paham tentang itu, baru mereka pasti akan berperan. Nah, mungkin di sini sudah dalam jangka waktu 1,5 tahun ya kita ya. 1,5 tahun mungkin kita sudah mulai terbangun dulu nih dengan teman-teman komunitas. Bukan berarti masyarakat kita tidak di-hire gitu ya, tapi kita benar-benar teman-teman komunitas para pelaku-pelaku dulu nih yang memang sudah satu visi dan sudah paham tentang ekrab itu sendiri. Sehingga nanti ada dampaknya terhadap masyarakat itu sendiri. Oh, pelaku ekonomi kreatif itu seperti apa, dia akan memilah tersendiri gitu. Akhirnya begitu. Nah, itu satu perannya saat edukasi dulu terhadap masyarakat. Baru nanti si peran masyarakat terhadap TCIC ataupun terhadap ekrab yang di Tasik, keterbukaan dalam proses apa istilahnya pendataan itu. Kita bisa kolaborasi nggak atau enggak seperti itu kan. Kita melakukan pendataan, terkadang kan kesulitan dalam melakukan pendataan itu keterbukaan dari teman-teman pelaku ekonomi kreatif gitu kan. Terkadang bisa saja pernah terjadi tim kita tuh pernah ditanya, dari pemerintah bantuan naon tuh. Kayak seperti itu ya. Sesempit itu kan pemikirannya kan. Iya. Ketika kita nanya gitu kan ke tempat itu gitu kan, di sana teh wah bantuan naonnya aya naon gitu kan. Jadi mungkin itu yang selalu dilakukan gitu ya, sehingga apa impact kepada kita di TCIC ketika dalam melakukan pendaftaran. Maka edukasi terhadap masyarakat tentang ekonomi kreatif itu harus benar-benar menyeluruh. Kita belum mensosialisasikan TCIC-nya, tetapi justru ekonomi kreatifnya. Biarkan TCIC itu mah akan sejalan lah begitu. Justru ekrab ini nih yang akan kita genjot gitu. Nah, ditambah bukan hanya dengan para pelaku masyarakat atau pelaku ekonomi, justru di kalangan pemerintah dan stakeholder ini juga harus paham gitu. Ada beberapa stakeholder yang memang bersinggungan gitu loh, beririsan gitu dalam artian ketika kita berbicara tentang perdagangan, ada Dinas Indag gitu kan. Dinas Indag yang mengelola memang beberapa UKM tuh. UKM banyak banget di Dinas Indag, secara datanya sudah oke lah, udah banyak, udah keren di sana. Nah, terus ada kita di Dinas Pariwisata gitu, ekonomi ekrabnya itu sendiri, terus ada di kebudayaan, ada di Komintel, di Kominfo. Ini yang memang karena kompleks, yang tadi 17 subsektor itu. Ya terkadang itu yang harus kita edukasi benar-benar gitu. Baru kalau yang sudah edukasi, baru akan kelihatan peran masyarakatnya. Karena dia tahu apa yang akan dijadikan peran masyarakat terhadap ekonomi kreatif, dia tahu apa yang jadi nggak salah jalan gitu, maksudnya gitu. Jadi kalau dulu masih salah jalan nih, saya UKM gimana cara mendapatkan bantuan, gimana cara ini kan nggak gitu maksudnya nggak gitu. Bukan ada buat nyeluruhin bantuan ya? Kita bukan lembaga sosial ya, bukan lembaga sosialnya bukan lembaga sosial gitu, bagi-bagi bukan ya. Jadi konteksnya itu berarti emang luar biasa ya peran edukasi mungkin edukasi menerapkan ekrab ini kepada masyarakat. Betul. Ya. Kalau misalkan di Tasikmalaya sendiri kurang lebih gimana nih kondisi dari ekrab Kota Tasikmalaya? Kondisi apanya nih? Kondisi secara pergerakannya. Kalau pergerakan itu bagus sekali ya. Di Tasik ini kita nggak khawatir yang dinamakan dengan sumber dayanya. Betul. Apakah itu sumber daya manusianya ataupun yang lainnya kan gitu. Itu kita sangat melimpah lah. Komunitasnya beragam, hampir di semua subsektor ini ada komunitasnya. Kemudian kita juga lihat dari semacam pelaku usaha. Wah, ini beragam sekali. Di Tasik kan ada juga nih animasi kan? Iya. Gitu kan? Walaupun mungkin di Jawa Barat yang digadang-gadangkan sebagai kota animasi atau itu kan Cimahi, tapi kan di Tasik juga nggak kalah baiknya kan seperti itu. Dan saya pikir di subsektor lain itu sama, banyak sekali potensi-potensi yang memang benar-benar sebenarnya harus diberi ruang yang proporsional kan, supaya mereka bisa jauh lebih berkembang, lebih ekspresif gitu ya. Dan yang lebih penting adalah bisa saling bantu lewat kolaborasi ini antar subsektor ini, bisa saling kasih peluang. Nah itu gitu kan istilahnya gitu. Contoh nih teman-teman animasi kan bisa support teman-teman subsektor lain, contohnya kuliner ya atau yang lainnya untuk media promosi misalkan seperti itu. Begitupun sebaliknya, nanti kan ada pertukaran peluang sehingga
impact dari kolaborasi ini bukan hanya untuk satu subsektor aja gitu kan, atau mungkin dalam skala kecil gitu. Oke, nah jadi teman-teman semuanya ya, luar biasa berarti peran TCC ini di Kota Tasikmalaya. Bukan hanya sebagai sebuah organisasi, tapi juga ikut mewadahi, tapi juga ikut buat teman-teman baru, teman-teman untuk menciptakan peluang ya. Nah, terakhir nih Kang, dari TCIC sendiri, apa sih harapan TCIC untuk ekraf di Kota Tasikmalaya? Boleh dari Kang Roni dulu atau Om Teguh dulu? Siapa dulu nih? Boleh, Kang Roni dulu. Susan? Jadi kalau dari saya simpel ya. Saya harapannya ekraf Kota Tasik ini bukan sekedar dikenal, tapi jadi penopang perekonomian di Kota Tasikmalaya. Dan tentunya bisa menjadi apa istilahnya itu sumber mata pencaharian utama bagi penduduk Kota Tasikmalaya. Dan ke depan kan setelah itu berjalan, harapannya kesejahteraan itu akan Hadir. tercapai gitu kan oleh masyarakat Kota Tasikmalaya pada umum. Karena kalau bicara pelaku ekraf itu sebenarnya tidak hanya bicara dirinya sendiri kan, apalagi pelaku usaha. Jadi saya sebutkan ada karyawan, ada mitra, gitu kan istilahnya. Itu dampaknya sangat luas sekali. Belum lagi bicara stakeholder ekraf yang helix itu. Iya betul. Itu banyak sekali kan. Dari sana kan ada simpul-simpul yang bisa teraktivasi dengan dikembangkannya ekonomi kreatif di Kota Tasikmalaya. Nah, selain itu pula terkait dengan warisan budaya, kearifan lokal, karena ekonomi kreatif ini selalu ada irisan dengan itu. Dengan sendirinya kelestarian itu kan ada. Oke, luar biasa. Mantap ya, Kang Roni. Kalau dari Om Teguh gimana? Kalau saya hampir sama sebetulnya, tapi saya lebih ingin menekankan supaya naik ranking kemiskinan di Tasikmalaya. Kan miris, Tasikmalaya menjadi sekarang itu ranking ketiga ya terakhir ya, tiga terakhir ya kota termiskin. Tetapi kalau saya lihat di lapangan kan kontras banget gitu kan, di Hajat, leasing motor banyak, pelaku semua kok, PKP menjamur gitu. Tetapi dalam data BPS kita sebagai kota ketiga termiskin gitu. Nah, ini salah satunya mungkin harapan kami dengan mengaktifasi teman-teman daripada pelaku ekonomi kreatif itu tadi, mensejahterakan dari kelompok-kelompok itu. Dan ditambah mungkin teman-teman ekraf ini lebih menjadi menyatu lah gitu. Iya. Satu tujuannya tetap untuk Tasik, yang memang merasa mereka sudah bagus, sudah keren, produk-produknya ada di luar. Mari tularkan di Tasik ke teman-teman yang lain, kan gitu banyak. Iya. Jadi sekali lagi Tasik tidak kekurangan orang-orang kreatif. Tuh. Tasik sangat luar biasa, bahkan digandang-gandang ataupun sebagai gimmick-gimmick bahwasanya Kota Tasik itu kota kreatif. Nah, kita PR yang sangat besar bagaimana caranya kota kreatif ini menjadi kenyataan dan real. Dan kita Tasikmalaya bisa bukan hanya di Jawa Barat, bukan hanya di Indonesia, tapi mendunia gitu, untuk bisa lebih berkembang lagi. Ditambah kita itu menyamakan visi bersama teman-teman pelaku ekonomi kreatif, karena memang mau tidak mau kan egois masing-masing juga muncul. Nah, kita juga harus bisa membantu dan meng-hire itu gitu. Bagaimana teman-teman ini kita bisa bersatu, dan alhamdulillah ya sampai detik ini kita sudah mulai bertemu dengan teman-teman yang sudah siap merapat dengan kita, sama-sama berkolaborasi. Mulai guyub gitu ya. Mulai guyub, betul. Mulai guyub, boleh bertemu, tatap muka dan semuanya dari berbagai pelaku. Jadi kalau bisa dikatakan TCIC sudah mulai seksi sekarang. Wah, seksi apa? Kalau sudah mulai seksi kan dilirik, berarti maksudnya gitu. Kalau kemarin kan terlirik, karena belum seksi. Kalau ini sudah mulai seksi, sudah mulai terlirik, mungkin sudah mulai diperhatikan, dan kita sudah siap untuk menerima masukan dan kritik bagaimana cara mengembangkan organisasi ini dan mengembangkan ekonomi kreatif. Mantap ya, luar biasa ya teman-teman. Memang jadi TCIC ini menurut saya pribadi juga udah oke banget ya. Jadi buat teman-teman yang terutama pelaku ekonomi kreatif gitu ya, silahkan ya, ada TCIC sebagai wadah buat teman-teman yang saling bertukar pikiran, saling membuat jaring ya, saling membuat peluang. Insya Allah TCIC siap memfasilitasi itu ya. Harus siap Kang ya. Oke teman-teman ya, mantap sekali diskusi kita kali ini, sharing kita hari ini, dan insya Allah kita akan bertemu lagi di pertemuan-pertemuan berikutnya, tentunya dengan narasumber yang
hebat juga gitu ya. Mungkin kita juga ada part berikutnya kan bahas TCC. Oh, siap. Karena ini kayaknya menarik sekali ya teman-teman ya untuk dibahas lebih Bisa lanjut ya. dikontrak seberapa tahun? Wah, ya boleh. Jadi talent-talentnya nanti podcast kita TCJ. Oke teman-teman ya, terima kasih sudah menyaksikan podcast kita kali ini, dan jangan lupa klik subscribe ya channel kita di Brave Animation Studio dan Visual Effect, dan juga Instagram kita di follow yaitu Brave Animation, dan Kang Roni Instagram sama ininya mungkin follow juga Tasik Creative Hub ya, sama TCC Tasik Creative Hub. Oke teman-teman semuanya, terima kasih pada para narasumber kita yang luar biasa. Berikan tepuk tangan dulu. Sampai ketemu lagi di podcast berikutnya. Tetap brave dan tetap impactful. Bye bye.